Dan saudara baru saja bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Malam, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Bung Said, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Bung Sehat Said, selalu. Anda seharian ini berunjuk rasa menuntut dicabutnya Permenaker dan rencananya akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Benar demikian? Betul sekali, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Pertama, tetap langkah persuasif. Tadi sudah bertemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, terima kasih telah menerima kami dalam aksi di Kemenaker, dan juga kami lanjutkan aksi di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Dan serempak ada sekitar 15 provinsi serempak melakukan aksi yang sama di Disnaker dan kantor BPJS cabang Ketenagakerjaan. Nah, yang kami sampaikan bahwa cabut saja, karena suasananya belum memungkinkan. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, dan juga menjaga wibawa Presiden. PP nomor 60 2015 menyatakan sebagai kebijakan diskresi Presiden tetap mengacu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Di situ dikatakan salah satu dikeluarkannya JHT masa pensiun. Kemudian Presiden mentafsirkan ketika terjadi shock ekonomi, PHK di mana-mana, krisis ekonomi maupun pandemi sekarang yang belum bisa ada kepastian, Presiden mentafsirkan. Presiden bilang dalam PP nomor 60 itu tahun 2015 bahwa PHK adalah pensiun. Nah, dengan definisi itu kan menjadi legal. JHT itu diambil. Dan di seluruh dunia dalam prakteknya wajar. Mau di Yunani, di Spanyol, di Amerika, di Australia, di Selandia, di Brazil, di Kolombia, di Jepang, di Malaysia. Itu namanya Provident Fund, tabungan sosial. Yang nggak boleh itu jaminan pensiun, beda. Dulu waktu 2004 dikeluarkannya SJSN belum ada jaminan pensiun. Kalau sekarang kan 2011 Mbak Irma juga di situ ada sebagai DPR, sudah ada jaminan pensiun. Dengan demikian usia pensiun itu di-cover oleh jaminan pensiun. Tapi kan nggak semua perusahaan dapat jaminan pensiun oleh perusahaannya. Ini kan bukan oleh pemerintah yang resmi kan? Wajib, karena itu udah ada PP-nya Mas, PP nomor 4. Kecuali perusahaan non formal. Informal ya tidak wajib. Kan informal jangankan jaminan pensiun, upah minimum aja tidak wajib. Ambruk lah dia kalau disuruh jaminan pensiun. Jadi JHT ini bakal double kalau di usia 56 tahun dapat JHT juga, dapat uang pensiun, jadi mubazir lah. Kenapa nggak kemudian dicairkan pada saat sekarang? Ini soal timing atau soal keuntungan? Saya tanya dulu, sekarang kalau seandainya dicairkan 56 tahun, sebenarnya lebih untung atau tidak JHT ini? Lebih rugi. Lebih rugi, kenapa? Misal begini, kan kata pemerintah ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. JKP itu dibayarnya hanya sampai 6 bulan. 3 bulan pertama 45%, 3 bulan kedua 25%. Saya ambil yang 25% misalnya, 3 bulan kedua. Misal gaji tertinggi itu di JKP ada 5 juta. 25% kali 5 juta kan itu 1.250.000. 1.250.000 3 bulan, ya katakanlah 3,8 juta. Kalau saya buruh bekerja 5 tahun, misal, dipotong 5,7% JHT-nya. 5,7% kalikan 5 juta, katakanlah hampir 300.000. 300.000 kali 1 tahun 3,6 juta. 3,6 juta kali 5 tahun hampir 17 juta. Itu yang mereka kemudian mengatakan bisa jadi pakai wirausaha. Dan dari data kami KSPI, ini JHT ya, bukan JKP ya? Iya, JHT, pakai JHT menguntungkan. Iya. Sebentar begini, kalau PHK itu dapat JKP, nggak cukup? Nggak cukup, kan hitungan tadi misal 25% di 3 bulan terakhir, 5 juta nih. Hanya 5 juta paling tinggi. 5 juta kali 25% itu 1.250.000 kan per bulan. 10,5 juta Said, bukan 3,5 juta, kan ada 6 bulan. Iya, maka itu kan saya ambil 3 bulan terakhir. Ya nggak bisa begitu, hitungnya 6 bulan dong saya. Iya, tunggu dulu. 3 bulan. Berarti kan 1,5 juta itu. 1.250.000 kali 3 itu 3,8 juta. Oke, kita ambil yang dengan yang depannya 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan pertama berarti 45% dikalikan katakan 5 juta. Ambil kata 2,5 juta. 2,5 juta 7,5 juta. Ditambah sekitar 3 juta, betul. Totalnya 10 juta. Nah, kalau kita dapetin JHT, hitungan saya tadi 17 sampai 18 juta. Enggak, artinya begini, kalau seandainya untuk usaha dari JKP saja tidak cukup. Tidak cukup, karena setelah 6 bulan siapa yang bayar? Kan dia nggak bisa pakai usaha, dikasihnya bulanan. Tapi kalau JHT, dia kan lamsam, dikasih sekaligus. Nah, kalau dia tentang nanti masa pensiun, sudah ada jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun benar, tidak boleh diambil sebelum masuk pensiun, karena ada hitungan aktuarianya.
ada hitung aktuaris. Nah, kalau jaminan hari tua itu tabungan, maka Bapak Presiden Jokowi sangat berempati dan cerdas. Dia definisikanlah PHK adalah pensiun sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 40 2004. Maka dengan dasar itu orang yang di PHK menurut PP Nomor 60 2015 boleh ngambil JHT sebelum usia pensiun karena pertama menguntungkan, yang kedua dibutuhkan, yang ketiga diperbolehkan. Baik standar konvensi ILO tentang jaminan sosial maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak benar kalau bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang jadi persoalan, Menaker bertentangan dengan Presiden. Permenaker kan bertentangan dengan PP nomor 60. Nah, itu yang jadi persoalan. Itu yang kita sampaikan kepada Ibu Menaker tadi juga. Ibu harusnya menjaga wibawa pemerintah. Pemerintah itu yang ada kan visi misi Presiden, bukan visi misi menteri. Presiden belum mencabut PP nomor 60 2015. Sedangkan menteri sudah kemudian menggunakan Permenaker yang tidak mengacu PP nomor 60 2015. Bung Said, saya mohon maaf, saya harus break dulu. Kita dengarkan kumandang azan maghrib. Setelah kumandang azan maghrib kita akan lanjutkan lagi. Nanti saya akan tanya ke Mbak Irma. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berikut kumandang azan maghrib di wilayahnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan. Jadi Bung Said, saya kembali ke Anda sebentar. Ya. Oke, jadi ini merugikan. JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, tidak menolong buruh yang terkena PHK. Saat ini sedang marak PHK karena ada pandemi. Lalu kemudian pemerintah mengambil, Menaker dalam hal ini mengambil keputusan yang tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden. Mbak Irma. Mbak Irma mungkin masih di mute. Iya, kita masih mendengarkan nanti. Mbak Irma belum terdengar. Saya kira, ya, dari awal saya sudah menyatakan bahwa kawan-kawan serikat buruh sebaiknya tabayun dengan Menaker. Itu yang pertama, supaya tidak terjadi kegaduhan. Yang kedua, terkait dengan JHT diambil 56 tahun, saya pribadi selalu menyatakan bahwa saya setuju diambil 56 tahun, karena itu akan membantu buruh ketika di usia tidak produktif. Yang ketiga, terkait dengan tadi Pumpi mengatakan bahwa, saya boleh jelasin nggak ini sedikit? Silakan Mbak Irma. Mengatakan bahwa ada solvabilitas di 87%. Justru solvabilitas di 87% itu bagus, masih bagus. Jadi gini, iuran JHT itu sebesar 51,5 T per tahun atau 4,3 T per bulan. Sementara klaimnya 37 T per tahun atau 3,8 T per bulan. Artinya iuran masuk per bulannya 4,3 T lebih besar dari klaim yang 3,8 T. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau soal itu. Kalau soal itu yang dipermasalahkan. Artinya mau diklaim mau klaim dikeluarkan kapanpun sebenarnya tidak ada persoalan karena solvabilitasnya jelas. Nah, terkait dengan masalah pencairan di 56 tadi dikhawatirkan tidak ada uang dan lain sebagainya, saya juga ingin sampaikan bahwa undang-undang menjamin itu karena di-cover oleh APBN. Nah, tadi Said sudah mengatakan kepada kita semua bahwa beliau sudah tabayun dengan Menaker. Menurut saya itu jalan yang paling baik dilakukan untuk mengurai kegaduhan-kegaduhan ini. Di mana-mana saya menyampaikan bahwa tabayun dulu supaya ngerti apa yang dimaksud oleh pemerintah dengan jaminan jaminan kehilangan pekerjaan dan apa yang dimaksud dengan pemerintah program jangka panjang terkait JHT bisa diambil 56 tahun. Itu aja persoalannya, Aiman. Meskipun hanya saja memang untuk JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan ini, seperti yang di awal saya sampaikan, sosialisasinya tidak tersampaikan kepada publik secara baik, sehingga terjadi kebingungan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan JKP. Mbak Irma begini, ini sudah saya sampaikan di lapangan kepada Menteri Tenaga Kerja. Saya sudah langsung telepon kepada Bu Ida Fauziah agar menjelaskan ini kepada semua teman-teman buruh agar teman-teman buruh bisa paham, gitu ya. Kenapa diambil keputusan seperti ini dan apa alasannya? Ya. Itu aja.
Mbak Irma, faktanya adalah menurut tadi Bung Said Iqbal, saat ini ya masuk akal karena ada pandemi, PHK lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, lalu kemudian JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dinilai tidak cukup untuk menolong mereka melanjutkan hidup. Bagaimana Anda menanggapi? Aiman, 6 bulan itu masih cukup loh untuk mereka bisa kerja lagi. Kalau kita kasih lagi, kita kasih misalnya ditambahin lagi, misalnya nih, ya kan? Terus mereka buka usaha juga belum tentu juga berhasil. Betul. Nah, kan banyak hal sebenarnya yang harus diperhatikan. Dengan 6 bulan yang sudah disampaikan ini, menurut saya juga itu sudah mengcover. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di masa iur 10 tahun kan mereka juga udah bisa ngambil antara 20-30% juga sebenarnya. Jadi nabung menurut saya itu bagus. Jadi JKP ini bisa menutupi kebutuhan mereka selepas mereka katakanlah mereka kan PHK masih dan bisa lain kerja sebagainya. lagi. Mereka kan masih bisa kerja lagi, bukan usia tidak produktif, ya. Nggak semudah Jadi itu. menurut saya mereka masih bisa kerja lagi, cari kerjaan lagi masih bisa. Jadi menurut saya ini peraturan yang baik, dan kalau memang itu tidak di kawan-kawan buruh misalnya mau melakukan GR, bagus juga, nggak ada masalah. Menurut saya memang itu yang harus dilakukan. Prosedur untuk judicial review itulah yang harus dilakukan untuk bisa membatalkan undang-undang ini. Nggak usah khawatir karena mereka ini masih bisa bekerja lagi, Bung Said Iqbal. Mas Aiman dan Mbak Irma, nggak semudah itu. Nggak semudah itu, Di kenapa? lapangan itu faktanya nggak begitu. Kita kan menerima bagaimana mereka, data kita aja 200.000 orang itu dari 2 tahun yang lalu. Nggak kerja-kerja. 200.000 orang? Ini masanya lagi pandemi. Maka itu kan saya udah bilang. Nanti kan kondisi pandemi. Tahun depan insya Allah setahun lagi, nggak semudah itu. masih Pertama, banyak yang bisa dikerjakan. pertama masih kondisi pandemi. Pertama masih kondisi pandemi, tidak semudah itu mencari pekerjaan. Kan tadi saya udah bilang, 3% pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah ada, itu bagus. Tapi banyak disumbang oleh sektor batubara, pertambangan, dan kelapa sawit. Manufaktur itu masih sedikit. Itu menunjukkan bahwa mereka belum merekrut karyawan baru. Dan itu fakta, laporan kami yang kami terima. Yang kedua, yang di PHK itu, coba lihat. Yang di PHK itu rata-rata adalah usia 30-40 tahun. Usia 30 tahun, 40 tahun, wah itu sulitnya. Usia produktif. Bahkan seumur hidup. Usia produktif toh? Bisa seumur hidup, tidak. Usia produktif, tapi susah cari kerja. Susah cari. Nah, biasanya justru malah usia yang paling bagus untuk saya dengerin Mbak Irma tadi. Saya diem aja walaupun saya kalau 35-30 itu tapi saya Sebentar, Mbak Irma. Mbak Irma diem dulu. Tidak Ya, oke. produktif. Saya lanjut. Ini kan saya bilang fakta ya. Fakta lapangan yang di PHK yang mengambil JHT itu coba lihat. 30-40 tahun. Itu susah cari kerja. Kenapa? Karena sistem kerjanya adalah karyawan kontrak dan outsourcing. Nah, karyawan kontrak dan outsourcing itu mensyaratkan untuk pencari kerja usia paling maksimal 25 tahun. Coba Mas Aiman turun ke lapangan. Semua perusahaan pasti mensyaratkan 25 tahun. Dengan demikian orang yang 30-40 tahun ada nggak yang bisa kerja? Ada, tapi sedikit sekali. Ya. Mereka cenderung untuk mencari pekerjaan sulit. Oleh karena itu 6 bulan bukan waktu yang cukup. Apalagi ketika 3 bulan terakhir hanya 1.250.000. Itu kalau gajinya 5 juta. Kalau gajinya di bawah 5 juta, jadi lebih murah lagi. Kesimpulan Anda, Bung Said, kalau ini dilakukan, apa yang akan terjadi pada buruh yang di PHK? Pertama, buruh-buruh yang kelas kecil, yang berusia 30-40 tahun, yang paling banyak di PHK, catatan kami, data kami di 200.000 orang itu, adalah akan sulit dalam melanjutkan biaya hidupnya. Bagaimana sekolah anaknya? Bagaimana dengan bantuan-bantuan yang selama ini mereka terima BLT Bansos selama pandemi tidak ada lagi? Sulit, pasti. Dan angkanya berapa tadi? 200.000 yang belum Katakan mendapat kami 200.000 ya. selama pandemi. Saya cross check dulu ke Bung Pumbeda. 3,7 juta orang. Iya. Nah dengan demikian coba lihat deh, yang banyak orang bekerja ke Gojek dan Grab siapa? Orang yang di PHK. Oleh karena itu JHT adalah buffer. Presiden Jokowi udah baca itu. Maka Presiden tidak mencabut PP nomor 60. Dugaan saya, Menteri tidak konsultasi dengan Presiden. Sehingga PP-nya belum dirapiin, Permenakernya udah keluar. Said, sebentar. Mungkin. Said. Ini juga keliru juga. Ada informasi yang keliru tersampaikan ke publik. BPJS Tenaga Kerja itu kemarin menyampaikan ya, ada kenaikan loh, ada pertambahan pekerja formal itu 2% loh. Meningkat 2% loh, Said.
bukan malah turun. Itu juga harus tersampaikan ke publik secara jelas. Jadi keliru juga kalau Anda bilang bahwa justru itu tidak ada kenaikan pekerja formal meningkat, itu nggak benar. Ini sudah mulai menggeliat. Ya, ada kenaikan pekerja formal itu naik 2%, Pak. Pekerja formal meningkat itu ya di sektor yang tadi menyumbangkan pertumbuhan ekonomi, kan saya udah bilang. Sawit, tambang dan lain sebagainya. Enggak juga. Kan ada sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan beberapa sektor lain. Tapi di manufaktur itu fakta lapangan. Baik, nanti saya akan ke Mbak Irma terakhir. Sebelum terakhir saya minta ke Bung Pumida dulu. Bung Pumida, benarkah kemudian Anda kan menjabat setelah pandemi juga ya, dari 2020 sampai 2021. Benarkah ada PHK yang jauh melebihi dari tahun sebelumnya dan kemudian yang di PHK sulit kembali untuk mencari pekerjaan? Di tahun 2020 jelas ada arus PHK yang cukup besar ya, dan dari klaim JHT yang ada juga cukup besar juga gitu ya. Nah, tadi kalau dibilang oleh Bu Irma bahwa solvabilitas 87% itu tidak ada masalah, sebenarnya bermasalah karena PP yang mengatur yang namanya jaminan hari tua itu mewajibkan dia 100% gitu, mewajibkan 100%, sama dengan dia mewajibkan bagi hasilnya harus di atas bunga deposito. Jadi ini ada aturannya, bukan sembarangan. Betul tadi bahwa dana ini semua akan dijamin oleh APBN, ya betul. Tapi kan ini kan berbicara masalah pengelolaan, berbicara masalah pertanggungjawaban, begitu ya. Kita kan ingin semuanya baik gitu. Dan dalam konteks sistem, kalau terjadi intervensi pemerintah dalam bentuk APBN, berarti gagal ini jaminan sosial. Bisa berujung masalah hukum ya. Waktu Anda jadi Dewas, apa sih yang Anda lakukan? Saya tanya, Mbak Irma, saya ini dari mulai 2016, 2017, 2018, kalau 87 itu semua rekomendasi tentang perubahan yang namanya aturan dan lain-lain itu sudah nggak ada yang bilang 87. Saya baru dapat data secara real itu terlalu di tahun 2020, Mbak Irma. Dan saya baru bisa Anda bilang itu nggak bagus, itu nggak benar. Itu baru di tahun 2020. Jadi kita bukan diam saja. Jadi masuk aja 51,5%. Kemudian saya ini mengingatkan di dalam konteks yang namanya keselarasan dengan peraturan yang ada gitu, bukan sembarangan gitu. Baik, terakhir Mbak Irma. Sembarangan justru Anda yang sembarangan ngomong. Ini ada orang-orang yang memang dipilih yang memang harus mengelola. Ini saya peringatkan jangan sampai gagal gitu loh. Itu maksudnya. Persoalan yang mau diambil sekarang atau mau diambil nanti di usia 56, kalau pengelolaannya seperti sekarang, saya bilang ini mendekati kondisi sistem. Ini kritikan saya dari dulu sampai sekarang. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentu ini menjadi hal yang menarik. Selamat, lakukan GR, Said, lakukan GR itu udah benar. Semoga GR-nya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Baik, nanti kita akan lihat. Memang harus dilakukan oleh kawan-kawan buruh. Tabayun sudah dilakukan kepada Menaker, itu juga yang saya sampaikan berkali-kali. Silakan tabayun sehingga ada kesepakatan yang bisa diambil antara kawan-kawan buruh dengan Menaker. Baik, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutannya. Terima kasih Mbak Irma Suryani Caniago, anggota DPR di fraksi Partai Nasdem, kemudian juga mantan orang dalam tanda kutip ya, mantan anggota Dewas dari Badan Pekerja Jamsostek, PP Jamsostek, dan juga Presiden KSPI, Bung Said Iqbal. Bung Pumida Hidayatullah tadi adalah dari BP Jamsostek, mantan anggota Dewas. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sehat selalu.